Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Sekarang masuklah kita pelajaran PPKN dan kita sudah tiba di bab 2, yakni tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 alinea. Kita akan bahas satu persatu ya. Makna alinea pertama ya. Alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Ini menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah tentang pengakuan hak ajasi. Jadi alinea ini memuat dalil objektif dan subjektif. Dalil objektif yaitu penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu maksudnya kalau dalil objektif, penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak punya derajat yang sama. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Nah, itu dalil objektif masih ya. Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri keadilan karena memperlakukan manusia secara diskriminatif atau membeda-bedakan ya. Jadi manusia diperlakukan tidak adil seperti perampasan, pemerkosaan dan lain-lain. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang mendapatkan kemerdekaannya ya. Jadi selain itu juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan negaranya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan dengan dalil objektif. Nah, maksudnya karena diakui adanya pengakuan kemerdekaan. Ini dalil subjektif ya, dalil subjektif maksud Ibu bukan objektif tadi, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka. Kedua makna dari alinea pertama itu meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa anti pada penjajahan ya. Jadi alinea pertama juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara lain ya. Kemudian alinea yang kedua dari pembukaan menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu yang pertama berjuang mencapai kemerdekaan. Nah, yang kedua momentum bangsa Indonesia yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk merdeka. Yang ketiga bahwa kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang sangat menentukan. Ya, sangat menentukan perjuangan bangsa untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Apa itu cita-cita nasional? Yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu cita-cita nasional ya. Si Ibu uraikan satu persatu. Merdeka berarti bebas dari belenggu penjajahan. Kalau bersatu menghendaki bangsa Indonesia itu bersatu dalam suatu negara kesatuan ya, bukan negara serikat atau yang terpisah-pisah seperti negara Malaysia ya. Kemudian berdaulat artinya itu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki derajat yang sama dengan negara yang lain yang bebas menentukan arah kebijakan negaranya tanpa dicampur tangani oleh negara lain. Itu berdaulat ya. Kalau adil itu dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia selalu menegakkan keadilan bagi warga negaranya dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, makmur dimaksudkan itu bahwa bangsa Indonesia menghendaki suatu negara yang makmur dan sejahtera bagi keseluruhan warga negaranya.
Jadi kemakmuran itu bukan hanya bersifat materi, tapi juga harus mencakup kemakmuran spiritual. Itu ya makna yang kedua. Dari alinea yang ketiga, pembukaan. Makna yang bisa diambil dari situ menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya adalah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicapai itu tidak semata-mata hanya hasil perjuangannya sendiri, tetapi perjuangan itu diberkati Yang Maha Kuasa, ya. Alinea ketiga ini mempertegas juga pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, ya. Sekarang kita masuk alinea keempat. Alinea keempat, pembukaan, memuat prinsip negara Indonesia, memuat prinsip-prinsip bahwa negara Indonesia adalah memiliki tujuan negara, ya, memiliki tujuan. Nah, kemudian ketentuan itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian alinea keempat menyatakan bentuk negara kita, memuat juga dasar negara kita yakni Pancasila. Dan negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan yang hendak dicapai. Apa tujuan negara kita? Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, turut serta menciptakan ketertiban dunia. Itu tujuan berdirinya negara Indonesia, ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar, ya. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas kekuasaan belaka. Jadi kita negara hukum, ya. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Itu sebagai wujud negara hukum, ya. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, ya. Nah, yang artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Alinea keempat ini memuat prinsip tentang bentuk negara kita, yaitu susunan negara Indonesia yang berdasarkan berkedaulatan rakyat, yang memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia dipegang oleh rakyat, ya. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, ya. Itu bentuk negara. Alinea keempat juga memuat dasar negara kita. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, ya, Pancasila itu memuat 5 sila yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, ya. Jadi dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan alinea keempat, secara yuridis dan konstitusional Pancasila sah, resmi, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara Indonesia. Oke anak-anak kami, yang Ibu sampaikan itu boleh kamu catat, tulis, sempurnakan